ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, berjumpa kembali bersama Ibu Delia pada pembelajaran hari ini. Tapi untuk hari ini Ibu tidak sendiri. Kita semua akan belajar bersama Ibu dan juga Ibu Pani. Nanti Ibu Paninya datang. Nah, lalu gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, ayo kita duduk dulu yang rapi. Tangannya di depan, duduknya yang rapi ya. Nah, oke, sekarang coba lihat kanan kirinya, depan belakangnya, teman-temannya pada hadir belum? Ada yang gak hadir? Oke, siapa aja yang gak hadir? Oke, hadir semuanya ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, gimana kalau kita tepuk semangat dulu nih, biar kita bersemangat untuk mempelajari pelajaran hari ini, agar hari-harinya semangat dari pagi sampai sore. Yuk! Baik anak-anak, nah sekarang Ibu yang akan membersamai kalian juga ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kepada materi pembelajaran, Ibu ingin mengecek dulu pemahaman kalian mengenai materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ya, sumber daya alam. Nah, materi hari ini pun akan berkaitan dengan materi pembelajaran minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan. Pelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, melalui penugasan, Ibu akan memerintahkan kalian untuk mengerjakan tugas tersebut agar kalian mampu memahami bagaimana jenis persebaran sumber daya alam bagi perekonomian di lingkungan sekitar. Lalu tujuan yang kedua, melalui penugasan kalian dapat membedakan dan memahami apa itu struktur tumbuhan dan keterkaitannya. Lalu yang ketiga, melalui teks bacaan tentang materi tumbuhan, kalian akan mencari dan memahami apa itu pokok pikiran teks bacaan. Nah, baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar mengenai sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Nah, coba lihat gambar apa yang ada di sini. Betul sekali, gambar tersebut adalah gambar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah sebuah kekayaan atau barang yang dapat kita gunakan di muka bumi ini. Sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang keduanya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu apa sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Contohnya seperti cahaya matahari, kemudian air, lalu ada udara. Berbeda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, suatu ketika jika dipakai secara terus-menerus akan habis. Contohnya adalah minyak bumi. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, Ibu akan bertanya kepada kalian. Coba kalian sebutkan ada sumber daya alam apa saja yang ada di lingkungan kalian? Ya, ada apa? Tumbuhan. Lalu ada apa lagi? Minyak bumi, udara, gas, ya, dan banyak lagi ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya lagi. Coba kalian sebutkan sumber daya alam apa saja yang biasa digunakan sebagai kegiatan perekonomian di lingkungan sekitar. Ada apa? Minyak bumi, ya, itu juga digunakan ya sebagai kegiatan perekonomian. Kemudian ada apa lagi? Logam mulia. Nah, logam mulia tersebut bisa dipecah lagi menjadi sebuah emas ataupun berlian yang nantinya akan dijual sehingga proses perekonomian di lingkungan sekitar berlangsung. Oke anak-anak, Ibu lanjut ya. Nah, coba apa lagi selain logam mulia, sumber daya alam apa lagi yang biasa digunakan dalam kegiatan ekonomi di lingkungan kalian? Apa? Ya, betul, ada tumbuhan. Tumbuhan biasanya digunakan untuk kegiatan ekonomi nih. Contohnya apa? Misalnya ada pohon besar, kayunya bisa ditebang, terus dijadikan furnitur deh, dijadikan kursi yang saat ini anak-anak duduki, lalu dibuat meja untuk belajar, lalu dibuat apa lagi nih? Ranjang untuk tidur, betul. Terus tumbuhan selain pohon apa lagi nih yang biasa digunakan untuk kegiatan ekonomi di lingkungan teman-teman? Ya, ada misalkan tumbuhan sayur. Nih, pada suka makan sayur gak?
harus suka makan sayur. Ya, itu dia beberapa sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan gitu untuk kegiatan ekonomi di lingkungan. Nah, selanjutnya Ibu mau minta anak-anak semua nih untuk menuliskan apa aja sih sumber daya alam yang ada di lingkungan anak-anak. Bisa ditulis di bukunya ya. Yuk ditulis ada apa aja nih. Tadi ada tumbuhan, bisa dipakai buat apa aja. Pohon buat apa? Oh, logam mulia tadi kata Ibu Fani itu buat apa? Oke, ditulis ya di bukunya masing-masing. Oke, sudah ditulis di bukunya masing-masing ya mengenai sumber daya alam apa saja yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Nah, selanjutnya tadi ingat nih apa sumber daya alam yang terakhir Ibu bilang? Ada apa? Ya, ada tumbuhan. Tumbuhan ini tuh ada apa aja sih bagian-bagiannya? Ya, betul, ada daun. Ada apa lagi? Ada batang. Lalu ada akar. Lalu ada apa lagi? Buah dan juga bunga. Oke, sekarang kita fokus nih ke akarnya dulu. Biasanya akar itu di tumbuhan fungsinya buat apa sih? Anak-anak ada yang tahu? Oke, kalau gitu Ibu akan jelasin ya. Ada beberapa fungsi nih anak-anak mengenai fungsi dari akar. Yang pertama yaitu untuk menanjakan tumbuhan ke tanah biar tumbuhannya itu bisa diam gitu. Kalau nggak ada akar gimana? Tumbuhannya goyang-goyang dong, soalnya nggak ditancapkan ke tanah. Nah, selanjutnya yaitu menyerap air dan mineral yang ada di tanah. Tumbuhan kan butuh air ya teman-teman, seperti kita manusia juga manusia butuh air untuk minum. Tumbuhan juga butuh air untuk bisa hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, air tuh didapatnya dari mana sih kalau tumbuhan? Dari dalam tanah. Gimana caranya? Ya lewat akar tadi. Jadi si akarnya itu di dalam tanah menyerap air dan juga mineral yang ada di dalam tanah. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan. Anak-anak tahu nggak sih? Ternyata tumbuhan umbi-umbian seperti lobak, wortel itu mereka menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Oke, apa aja nih yang tadi udah Ibu sebutin mengenai fungsi dari akar? Ya betul, untuk menancapkan tumbuhan ke tanah. Lalu apa lagi? Ya, untuk mencari air dan mineral yang ada di dalam tanah. Lalu apalagi yang terakhir tadi? Iya, untuk menyimpan cadangan makanan di tumbuhan seperti wortel dan juga lobak. Nah, selanjutnya teman-teman pernah lihat akar tumbuhan? Pernah dong ya pastinya. Nah, ternyata akar ini tuh ada beberapa bagiannya loh. Yang pertama ada rambut pada. Oke, selanjutnya anak-anak pernah kan nih melihat akar? Pernah tidak melihat akar tumbuhan? Pernah ya? Nah, ada dua bagian nih dalam akar tumbuhan. Yang pertama itu ada namanya rambut akar. Rambut akar itu yang kecil-kecil. Tugasnya ngapain? Tugasnya yaitu untuk mencari air dan juga mineral. Nah, jadi air dan mineral yang di dalam tanah diserap melalui rambut akar. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Yang selanjutnya ada tudung akar. Nah, tudung akar ini tuh yang berfungsi gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya ini untuk melindungi akar gitu waktu menembus ke dalam tanah. Tanah kan kebanyakan itu yang keras ya teman-teman. Jadi tudung akar ini berguna untuk melindungi akar waktu menembus ke dalam tanah. Nah, selain itu ada beberapa jenis akar kan. Teman-teman ada yang tahu nggak jenis-jenis akar? Oke, betul ya, tadi ada akar serabut. Lalu ada apa lagi? Betul, ada akar tunggang. Ini ada ya di buku yang akar serabut. Ini tuh bentuknya itu seperti serabut anak-anak. Nah, ada teman-teman pernah lihat kan nih jenis-jenis akar tuh kan beda-beda ya. Nah, menurut bentuknya akar ini tuh ada dua macam. Yang pertama ada akar serabut. Yang kedua ada akar tunggang. Nah, akar serabut itu yang seperti apa sih? Ada yang tahu? Betul, yang bentuknya seperti rambut gitu ya, berserabut-serabutan.
Nah, akar serabut ini tuh biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki biji satu keping. Contohnya apa? Contohnya buah kelapa. Lalu apa lagi nih? Ya apalagi pepaya, kan cuma satu keping gitu. Terus apa lagi? Ya. Nah, akar serabut ini tuh bentuknya seperti serabut, seperti namanya akar serabut. Jadi ada serabut-serabutnya gitu. Nah, yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang ini tuh biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki bijinya tuh 2 keping gitu. Jadi ada biji, dan itu ada biji lagi gitu. Nah, misalnya itu pada pohon apa nih? Ya, pohon kopi. Terus apa lagi? Mangga, betul. Terus kan asam Jawa seperti itu. Nah, kalau misalkan akar serabut ini tuh bentuknya tuh bercabang-cabang seperti itu ya. Nanti kita akan melihat gambar dari pohon mangga. Akarnya nih, tampilkan di samping ibu seperti ini. Akar dari akar tunggang, lalu akar serabut. Oke. Nah, sekarang ibu mau nanya lagi nih, masih ingat gak tadi fungsi dari akar apa aja? Ya, untuk mencari air dan mineral di dalam tanah. Lalu untuk apa lagi? Menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Lalu ya, untuk menyimpan cadangan makanan bagi tanaman-tanaman yang biasanya tuh umbi-umbian seperti wortel, lobak, dan juga ubi kayu. Nah, terus tadi ada apa aja nih? Bagian-bagian akar nih, tadi udah jelasin ada apa aja. Ada yang ingat? Iya betul, ada rambut akar. Satu lagi ada apa? Ya, ada tudung akar. Jadi bagian akar itu ada 2 ya. Ada rambut akar dan juga ada tudung akar. Nah, yang terakhir nih, menurut bentuknya ada berapa jenis akar? Ini yang barusan banget. Iya, ada 2 ya, ada akar serabut dan juga akar tunggang. Nah, oke. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, gimana kalau kita ice breaking dulu nih? Karena ibu lihat anak-anak udah mulai capek ya, sudah mulai kurang konsentrasi. Jadi mari kita ice breaking dulu. Nah, sekarang kalian sudah semangat semua ya? Ibu akan lanjutkan pembelajarannya. Sekarang ibu akan minta kalian untuk membagi setiap orangnya menjadi sebuah kelompok, di mana ada 4 kelompok semuanya ya. Satu kelompoknya itu akan terdiri dari 5 sampai dengan 6 orang. Oke, sudah? Ya, bagus. Sekarang ibu akan bagikan lembar kerja siswanya. Nah, sekarang anak-anak lihat ada 2 lembar kerja siswa yang ibu bagikan setiap kelompoknya. Lihat dengan baik-baik. Kita lihat terlebih dahulu 1 lembar. Nah, di sini adalah lembar kerja siswa. Di sini sudah terletak ada kolom nama anggota. Silakan kalian tuliskan nama anggota kelompok kalian. Lalu bacalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa? Tumbuhan. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui bahwa ada hubungan antara struktur tumbuhan dan fungsinya. Kalian bisa mengetahui dengan jelas ya. Kemudian yang kedua adalah nanti kalian bisa menemukan pokok pikiran teks, di mana ini akan ibu berikan pertanyaannya di lembar kedua LKS-nya. Kemudian kita baca petunjuknya. Apa petunjuknya? Ikuti dan lakukan dengan penuh tanggung jawab setiap petunjuk yang diarahkan. Nah, lakukan dengan tanggung jawab dan kerjasama ya. Lalu coba lihat, di sini ibu sudah tuliskan. Nomor pertama adalah buatlah kelompok yang beranggotakan 5 sampai dengan 6 orang. Sudah? Pintar. Lalu yang kedua, ibu meminta kalian untuk membaca bahan bacaan. Tadi di awal pembelajaran sudah ibu berikan ya. Dan kalian sudah mencatatnya ya. Kemudian yang ketiga, pahami tadi apa yang kalian catat di buku kalian. Kemudian yang ketiganya, barulah kita diskusi mengenai LKS pengerjanya seperti apa. Coba kalian lihat lembar kedua, lembar kerja peserta didiknya atau siswanya. Lihat, kita belajar tentang apa? Akar tumbuhan. Nah, pada lembar kedua ini, ibu akan simpan beberapa pertanyaan. Nanti kalian coba jawab secara bersama-sama dengan kelompok kalian. Jadi harus didiskusikan ya. Pertanyaannya di sini kolom pertama, ibu menaruh 1 pertanyaan. Ada berapakah bagian-bagian pada tumbuhan?
Ada berapa? Coba jawab ya. Kemudian di sini ada informasinya bahwasanya bagian-bagian tumbuhan itu termasuk akar adalah bagian yang paling penting dan mempunyai banyak manfaat, baik itu untuk tumbuhan sendiri ataupun manusia. Nah, anak-anak, petunjuknya silakan diskusikan bersama teman-teman kalian. Coba kita fokus ke pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, sudah terlihat di sini ada 3 gambar. Ya, ada 3 gambar. Coba perhatikan di sebelahnya ada beberapa pertanyaan. Untuk menjawabnya, kalian lihat secara teliti gambar-gambar di sampingnya. Coba lihat pertanyaan pertama. Tumbuhan memiliki 2 jenis akar. Sebutkan akar apa saja yang ada pada tumbuhan. Coba lihat dari kedua gambar ini. Ada perbedaan kan? Nah, dari kedua perbedaan ini kalian cari. Gambar 1 dinamakan apa? Kemudian gambar 2 dinamakan apa? Nah, ini juga untuk menjawab soal pertanyaan kedua dan ketiga. Gambar 1 disebut dengan akar, gambar 2 disebut dengan akar apa? Coba kalian jawab ya secara jelas. Kemudian yang ketiganya, Ibu minta kalian tuliskan perbedaan antara akar pada gambar nomor 1 dengan akar pada nomor 2. Ya, paham? Lalu yang ketiganya, Ibu meminta kalian untuk menjelaskan. Di sini sudah ada tanda hitam. Nah, kalian tinggal mencari bagian apa ini dinamakan apa. Ini adalah bagian-bagian dari akar secara rincinya ya. Nah, kalian bisa lihat di bahan bacaan yang sudah Ibu bagikan. Lalu yang ketiga, apa itu manfaat fungsi akar bagi tumbuhan juga manusia? Setelah kalian menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKS ini, coba lihat di sini Ibu meminta kalian untuk menuliskan hasil secara keseluruhan dan kesimpulan akhir. Paham? Setelah semuanya selesai, Ibu minta kalian kumpulkan di meja Ibu. Ibu beri waktu kalian selama 10 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Ingat, diskusikan dengan baik ya. Silakan Ibu tunggu selama 10 menit. Nah, anak-anak bagaimana sudah? Sudah pintar. Lalu sekarang Ibu minta kalian presentasikan di depan ya. Setelah kalian presentasi, coba kalian buka tanya jawab atau sesi diskusi, di mana ini untuk saling bertukar pikiran. Siap? Boleh dimulai dari kelompok 1, nanti akan dilanjutkan sampai kelompok 4. Nah, anak-anak, hebat sekali kalian sudah berani mempresentasikan di depan kelas. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, apa yang masih bingung? Ya? Ya, untuk menentukan akar. Oke, nah anak-anak begini ya. Agar tidak membingungkan kalian, akar itu ada 2. Akar serabut dan akar tunggang. Untuk membedakannya bagaimana? Jika akar serabut adalah sebuah akar tumbuhan yang bijinya itu berkeping 1. Ingat, serabut artinya bijinya adalah berkeping 1. Contohnya seperti apa? Akar kelapa. Nah, itu adalah contoh dari akar serabut. Berbeda dengan akar tunggang. Kalau akar tunggang itu kebalikannya. Berarti bijinya berkeping 2. Ingat, tunggang itu artinya bijinya berkeping 2. Contohnya apa? Mangga, asam. Nah, itu adalah contoh dari akar tunggang. Bagaimana? Bisa dipahami? Iya, pintar sekali. Berarti kalian sudah paham ya materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan minta untuk terakhir untuk mengetes pemahaman kalian secara keseluruhan. Ibu akan bagikan tes evaluasi, di mana ini adalah soal yang akan kalian kerjakan ya. Hanya 10 soal saja, dikerjakan secara individu. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, sekarang sudah selesai semua proses pembelajarannya. Hari ini Ibu akan mencoba menyimpulkan apa saja kita sudah belajar tentang apa saja hari ini. Yang pertama tentang apa? Sumber daya alam. Menjelaskan tentang apa? Apa itu sumber daya alam? Lalu sumber daya alam itu dibedakan menjadi 2, ya, yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Oke, lalu kita berkaitan dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan kita membahas tentang akar tumbuhan. Iya, tadi dijelaskan apa saja bagian-bagiannya. Kemudian dibedakan menjadi berapa bagian. Nah, alhamdulillah ya Bu, pembelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Bagaimana sih Bu antusiasnya? Alhamdulillah anak-anak tadi antusiasmenya sangat baik, memperhatikan dengan sangat baik, fokusnya juga keren banget. Wah, tuh anak-anak sudah diapresiasi oleh Ibu ya. Kalian tetap semangat ya dan terus bersemangat dalam pembelajarannya.
Nah, hari ini kita cukupkan saja pembelajaran kita hari ini ya. Dan jangan lupa minggu depan akan bertemu lagi dengan kita berdua akan membahas tentang apa? Materi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk lebih detail dan lebih mendalam ya, persiapkan materinya dan kalian harus baca terlebih dahulu. Oke? Pembelajaran kita cukup pada hari ini saja ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.